Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan. Perkenankan saya menyapa kepada semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua saudara dalam keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, bukan? Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut renungan pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru di mana kami boleh menikmati sepanjang hari ini. Namun kami mulai lebih dulu mendengar suaramu disampaikan lewat suara gembala. Itu sebabnya kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu dan melakukan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan kehilangan semangat. Yosua 14 ayat 11 berkata demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku yang kekasih, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa dan kehilangan semangat. Perhatikan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat yang ke-14. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, saudara, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Apa sebabnya? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli dengan keadaan kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ayat mas tersebut sebetulnya ingin mengemukakan tokoh yaitu yang bernama Kaleb. Kaleb yang tetap memiliki semangat hidup luar biasa. Sekalipun sudah berumur 85 tahun, ia berkata, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah saudara, ia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Nah saudara, Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ia terus memegang teguh apa yang Musa katakan. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yosua 14 ayat 9. Saudara, 45 tahun telah berlalu, Tuhan pun menggenapi janjinya. Yosua memberikan Hebron menjadi pusakanya. Yosua 14 ayat 13. Jadi saudaraku, walaupun ia sudah berusia 85 tahun,
tetapi kekuatannya sama seperti ketika ia masih berusia 40 tahun. Nah, saudaraku, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian saya dan saudara, jangan sampai patah semangat, milikilah semangat seperti Kaleb. Dengan demikian, apa yang saudara imani akan terwujud. Mari jangan tenggelam dengan masalahmu, jangan tenggelam dengan perkara-perkara sulit, jangan tenggelam dengan perkara-perkara yang memberatkan saudara, tetapi bergerak, move on. Bersama dengan Tuhan, kita tegak kembali. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, Kaleb berusia 85 tahun, sudah tua. Mestinya badannya lemah. Tetapi ternyata kekuatannya, semangatnya, kesehatannya tetap sama seperti ketika ia masih berumur 40 tahun. Tuhan, ajar kami mempunyai iman yang besar seperti Kaleb. Karena Tuhan menyertai akan dia, maka dia betul-betul mempunyai semangat yang tinggi. Karena imannya Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan menjaga, melindungi akan dia. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi ini. Terutama yang lemah, yang kehilangan semangat. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, jamahlah. Ya Roh Kudus, Roh Penolong, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka bangkit dari segala kelemahannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau begitu baik. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, semua aktivitas pekerjaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, memberkati, dan membuat kami berhasil. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan tolong gembalakan mereka, sehingga mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk anak-anak yang masih sakit, ulurkanlah tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.